sampai tetangga-tetangga pun banyak yang Dengar. nanya. Nggak, banyak yang nanya kayak, kok kamu mau sih, kok kalian mau sih tempatin tempat itu, karena tempat itu memang terkenal angker. Bahkan sempat ada kejadian di mana teman ayah jam 2 pagi minta pulang ketika nginep di sana. Karena dia ngelihat leak Jawa, palasik ya, kepala dan organ dalam doang itu ngegantung di jemuran. Saatnya yang tak terlihat bicara. Malam hari ini kedatangan tamu seorang pemuda yang wow, Korean style ya. Ya mungkin nanti bisa perkenalan dan mau berbagi cerita tentang pengalaman saat bertemu sosok yang ya nanti biar beliau sendiri. Silakan perkenalkan, Mas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Bagawi. Jadi kesempatan ini mau aku pakai buat sharing-sharing cerita horor sama Mbah. Oke, siap. Kok ada nama Bagawi? Bagawi itu asli dari mana, Mas? Bagawi itu bawaan dari ayah, dari Yaman Selatan. Wow, jauh banget guys, sama kita dari Yaman. Oke guys ya. Jadi ini tamu yang spesial banget, jauh-jauh dari Yaman. Silakan berbagi cerita dengan sahabat malam-malam si dukun. Oke, jadi pertama kali aku mau ngasih tahu dulu ke teman-teman. Ini disclaimer ya, nanti karena kalian bakal berpikir aneh. Aku ada sesuatu hal yang aku pun nggak tahu, tapi aku bisa mengingat beberapa kejadian itu ketika aku masih kecil, dan itu teringat jelas. Yang dimana ketika aku klarifikasi ke orang tua atau saudara, itu mereka akan bertanya-tanya, kok kamu bisa ingat? Nah itu, gitu Mbak. Jadi aku tuh sometimes bisa ingat kejadian-kejadian di masa kecilku yang dimana aku di umur segitu harusnya nggak nyampe ingatannya di umurku sekarang. Jadi disclaimernya itu. Terus yang aku mau ceritakan ini lebih ke secara lingkup keluarga Mbah. Yang mana ya yang aku ceritain? Oke, gini aja. Jadi keluargaku itu punya kebiasaan unik Mbah. Kebiasaan uniknya adalah mereka selalu menempati rumah yang dikatakan angker. Ya itu menurutku kebiasaan unik teman-teman. Karena biasanya tempat angker itu dihindari, tapi keluargaku disamperin. Kali ini aku cerita yang ini aja. Jadi ada suatu rumah di Bekasi Mbak. Waktu aku di Bekasi, itu kisaran aku umur 3 tahun 4 tahun. 3 tahun 4 tahun rumah itu ada di Bekasi. Gambarannya itu rumahnya tingkat dan ada open space di bagian dalam. Yang dimana kamar di lantai 2 itu ada jendela yang menuju ke open space tersebut. Gitu. Jadi singkat cerita, ini adalah momen ketika waktu itu pindahan ke rumah itu. Terus ya seperti biasa pindahan, kita angkat barang lain-lain sebagainya. Aku tidur di mobil, sedangkan ayahku, mamaku dan omku itu mereka ngangkat-ngangkat barang. Sampai singkat cerita mama capek dan kebiasaan keluarga itu sebenarnya ketika pindah sebelum tidur itu sholatin tempatnya dulu baru dipakai tidur. Tapi saat itu mungkin karena mama udah terlalu capek, ya langsung tidur gitu loh Mbak. Langsung tidur. Jadi mama itu tidur di kamar yang tadi di lantai 2 yang ada jendela ke open space itu kan. Nah begitu mama tidur, itu omku yang mendengar ada suara seperti jendela kebuka tutup terus-terusan. Terus ya dengan spontan omku ngomong kan ke ayah, Mas, itu kok ada suara kayak orang gebrak-gebrak pintu apa. Ternyata pas disamperin ke atas, itu memang jendela itu memang kebuka tutup sendiri tanpa adanya angin. Jadi jeder gitu terus kan. Dan posisi mama itu seperti orang rep-repan. Seperti orang rep-repan.
Nah, cerita di sini uniknya adalah ayah itu tidak ngehandle mama, tapi justru dia malah nyamperin jendelanya. Yang ngehandle mama itu om. Oke. Ya. Setelah itu, ya mama itu kayak nyekek dirinya sendiri, Mbah. Waduh. Mama itu kayak nyekek dirinya sendiri. Iya. Ternyata setelah ditenangin, mamahnya ditenangin dan pintu jendela itu ketutup sendiri. Pintu jendela itu berhenti, terbuka tertutup. Itu baru diklarifikasi di sana sama omku. Ada apa mas? Nanya ke ayahku kan. Dan di situ ternyata menurut vision dari ayahku, di jendela itu ada seorang nenek-nenek yang lagi gelantungan sambil ketawa-ketawa. Oh. Ya. Dan banyak cerita di rumah itu seperti minornya ya. Cerita minor itu karena ini rumah lantai 2. Ketika kita lagi kumpul di lantai 2, itu ada aktivitas di lantai 1. Waduh. Ketika Oke. kita kumpul di lantai 1, itu ada aktivitas di lantai 2. Wow. Kalau yang pernah aku lihat itu kepala di kamar yang sama di tempat mama rep-repan itu. Jadi kondisinya waktu itu mati lampu seperti biasa lah ya. Aku anak kecil gitu kan pengen ngambil guling gitu kan. Nah itu cuman cahayanya itu cuman cahaya lilin aja. Begitu aku mau masuk kamar tersebut, aku mau ambil guling, itu aku nggak jadi mbah. Jadi aku baru masuk pintu, itu ada kepala perempuan dengan rambut panjang. Dan ini ada sambungannya. Jadi perempuan yang aku lihat kepalanya itu sempat kejadian juga waktu itu mamah itu ngisengin ayah. Dia pakai wig kayak ya semestinya suami istri kan, gangguin gitu. Ganteng, godain dong. Di situ ayah bukannya seneng atau gimana, malah ketakutan. Dan ternyata wig yang dipakai mama itu sama dengan penunggu rumah itu. Waduh. Jadi penunggu rumah itu yang paling kuat energinya itu adalah seorang wanita Belanda dengan rambut kecoklatan dan dia ikal bawahnya. Ciri khas Belanda itu ya. Iya, dan kepala wanita itu aku lihat di kasur. Kepalanya doang tapi. Ya, kalau ayah kan memang dulu bisa. Oke. Dulu itu bisa. Jadi memang pengakuannya seperti itu. Dan itu ada banyak banget di rumah itu, Mbah. Kejadian kayak seperti ya karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal goib. Lebih ke dijadiin mainan atau kita merasa hidup Iseng berdampingan. Iya. Itulah manusia. Jadi kayak Iseng. kadang lampu mati nyala sendiri, itu mama nyeletuk kayak yang jangan iseng. Udah nanti lampunya putus. Hal kayak gitu kan nggak bisa dilakuin banyak orang ya. Iya. Kakakku nginep sama teman-temannya di rumah itu. Oke. Lampu dimainin, Mbah, di lantai 1 itu. Pas dimainin, kakakku ikut-ikutan mama kayak, lampu jangan dimainin. Bukannya berhenti dan itu lampu pecah. Lampu pecah. Wow. Itu sampai tetangga-tetangga pun banyak yang Dengar. nanya. Nggak banyak yang nanya kayak, kok kamu mau sih? Kok kalian mau sih tempatin tempat itu? Karena tempat itu memang terkenal angker. Bahkan sempat ada kejadian di mana teman ayah jam 2 pagi minta pulang ketika nginep di sana. Karena dia ngelihat leak Jawa. Wow. Palasik ya. Kepala dan organ dalam doang itu ngegantung di jemuran. Waduh, serem banget guys. Nggak taunya kayak kalau hantu Kalimantan tuh namanya apa yang kepala Kuyang, betul, kuyang ya. Betul. Itu padahal itu hantu Kalimantan tapi ada di Bekasi gitu ya. Ada di Bekasi, ya, lagi main dia, liburan. Iya. Selanjutnya masih di rumah yang sama itu kurang lebihnya minor-minor aja sih, Mbak. Jadi kayak seperti suara orang nyapu, terus kayak ember tuh kan biasanya ada air, ada gayungnya. Itu gayungnya sering dipakai mainan. Dan itu menurut ayah itu adalah sosok 2 anak kecil yang memang tempat dia itu adanya di dapur. Dan aku juga baru tahu ternyata mereka punya area masing-masing gitu kan. Iya. Gitu. Kalau untuk cerita lain-lainnya ya sebenarnya banyak sih, Mbak. Kayak misalnya ya seperti tadi yang aku katakan ya, karena keluarga ini senangnya nempatin tempat-tempat yang
dikenal angker, jadi ya cerita kayak rumah pocong pernah kita tempatin. Oh ya? gitu. Iya, rumah noni Belanda pernah kita tempatin kayak Oke. gitu. Sampai yang terakhir ini kejadiannya itu di Jogja itu dikenal sebagai rumah genderuwo. Lokasinya di selatan itu. Oke, Ya, iya, dekat iya. rumahku sekarang. Itu ya kejadian-kejadian kayak gitu memang nggak jauh Mbah dari keluarga, karena ya gimana ya dibilang kayak kita juga menikmati itu, kayak bukan menikmati, kayak ya udah biasa aja Ya, gitu, oke. kayak gitu Mbak. Jadi ini orang ya biasanya kalau nyari rumah itu yang aman dan yang nggak berhantu, tapi ini keluarganya Mas Farhan ini malah nyarinya yang berhantu karena biar apa? Pasti murah pasti. Ya betul betul, salah satunya Pasti itu, murah pasti, salah ya satunya kan? itu. Karena ya itu tadi, padahal kita di dunia ini hidup berdampingan. Nah, kembali lagi ke kita. Tapi menurut Mas Farhan dengan kejadian-kejadian dari kecil sampai sekarang, pernah nggak namanya itu yang Mas Farhan beranggapan bahwa kejadian yang pernah Mas Farhan ceritakan masa kecil itu sebagai deja vu? Sangat sering, bahkan ada satu kejadian Mbak ketika aku SMA, itu beberapa kali aku ngelihat orang sholat tinggi putih pakai gamis, pakai sorban, itu beberapa kali secara berurutan setiap jam sekitar 2.40 itu dia selalu sholat di kamarku. Dan itu kan kayak gitu kan aku jadi merasanya ini gue deja vu, gue mimpi, atau ini kejadian nyata gitu loh. Kayak gitu-gitu, cuman ya karena udah dari kecil seperti itu jadi ya biasa aja. Dan pernah suatu ketika itu seperti aku bisa menyentuh dia. Oke. Jadi kebetulan aku lagi tidur, kakiku nyenggol sesuatu. Pas aku bangun, ya ada orang tersebut lagi sholat. Ya, Dan aku nggak kaget, nggak takut, nggak apa ya, kayak oh ya udah gitu loh. Kalau untuk kejadian-kejadian deja vu itu atau bunga mimpi atau deja vu itu sering sekali Mbak. Oke. Satu lagi. Ini pribadi ya. Nah, Mas Farhan percaya nggak yang namanya reinkarnasi? iya. Kalau untuk Karena melihat dari cerita-cerita orang tua Mas Farhan yang sering suka hal yang segituan, Mbak bisa ya bukan ini ya, cuma mengambil kesimpulan aja ya, mungkin dari keluarga Mas Farhan ada yang pernah percaya yang namanya reinkarnasi. percaya adanya reinkarnasi, tapi reinkarnasi itu tidak seperti yang difilmkan. Kalau menurut aku ya teman-teman ya, Iya. tidak seperti yang di film-film ketika orang meninggal terus entah anak atau cucunya dia hidup lagi sebagai sosok yang sama, itu enggak. Tapi biasanya hanya menurunkan sifat, sikap, dan lain-lain gitu loh Mbak. Atau mungkin beliau ini reinkarnasi menjadi ya orang-orang terdekat kita gitu aja. Betul. Setuju kalau itu Mbak. Jadi Mbak juga sependapat dengan apa yang dikatakan Mas Farhan bahwa reinkarnasi itu nggak harus seperti yang di film-film. Iya, betul. Ya kan fiksi tadi itu. Iya, Kalau yang reinkarnasi yang kita bahas ini tentang contoh paling kecil. Kenapa kok orang tuaku begitu sayang banget sama aku? Ya kan? Mungkin dulu dia pernah menjadi sosok siapanya kamu. ya betul. Gitu kan. Itu yang aku maksud. Iya. Mbak juga percaya sih tentang reinkarnasi ya, karena emang dunia ini emang asik banget untuk dikupas gitu. Oh betul Mbak, aku setuju banget. Ya gitu teman-teman ya, ini luar biasa malah menyangkut ke kayak deja vu, reinkarnasi. Kayaknya itu harus dibahas dan dikupas tuntas lebih lanjut tentang Besok reinkarnasi. Iya, tentang apapun itu, tentang spiritual dan paranormal activity ya. Ya kalau itu sih nanti harus ada channel tersendiri Mas. Itu Oh, untuk, gitu. Yang namanya kalau orang Jawa bilang ya ngaji urip. Ngaji urip. Iya. Karena ada satu kejadian lagi nih. Sorry ya teman-teman ya, aku tambahin. Oke, siap. Karena ada satu kejadian Bahkan yang cuma- dimana itu Cuma mengumpan pematik aja nih biar di luar logika Mbak. Oke. Di luar logika. Jadi suatu ketika aku sakit panas, demam.
aku sakit panas demam di mimpiku itu seperti aku mau dipukul. Oke. Mau dipukul, orang namanya lagi sakit demam terus kayak mau dipukul kan pasti bangunnya langsung duduk ya, Mbak? Iya. Ketika aku bangun langsung duduk itu berbarengan dengan kejadian kaca pecah. Wow. Dan itu pecahnya bukan pecah jatuh ya teman-teman, tapi lebih ke meledak baru dar jatuh. Kayak gitu-gitu kan kita kan itu di luar nalar logika banget. Kayak seperti kita naruh gelas 4 biji itu juga pernah kejadian. Jadi kita naruh gelas. Jadi itu kejadiannya ayah pulang kerja, dia dengan tersengal-sengal, dia bilang, semuanya aman kan? Wow. Kita kan bingung. Kita bingung. Semuanya aman kan? Kita bingung. Dan itu nggak selang lama dari situ itu gelas di dapur sekitar 4 atau 5 gelas itu pecah. Oke, terus menurut ayah itu pertanda apa? Jadi katanya ayah itu ketika kenapa ayah bisa tersengal-sengal itu karena dia buru-buru pulang. Karena sebelumnya kejadiannya adalah dia ke sebuah toilet di mall. Kan ada kaca besar. Katanya di situ itu dia disamperin sama satu sosok laki-laki yang dimana mukanya flat, Bah. Ya, mungkin teman-teman bisa gambarin lah ya kayak muka jin itu dia lebih tidak berekspresi mungkin kita katakan. Disamperin orang seperti itu dan orang seperti itu cuman bilang jaga keluargamu. Wow. Jadi tiba-tiba ayah pulang dan itu dengan hal yang sama ya. Terus Dan dari mimpi Mas Farhan tadi, kalau mimpi bunga-bunga mimpi itu lebih ke ini Mbah, kayak sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari itu sering aku mimpi, tapi karena kita sebagai manusia beranggapan itu mimpi itu jadi kayak nggak terlalu dipikirin. Tapi begitu kejadian, lah ini mimpi gua kemarin nih gitu kan. berarti kan itu namanya deja vu. Deja vu. Iya, jadi Deja vu. kejadian yang pernah kita alami terulang kembali. Betul. Karena pernah ketemu Iya. cewek ini deh, di mana Iya, ya? tapi di mana ya gitu ya. Pernah ini ya. Tapi gue tembak gak mau, tapi kok ini mau? Ada perbedaan. Ada perbedaan, kadang kan begitu kan. Tuhan Iya, kadang suka bercanda kayak gitu deh. Jadi, dari rangkuman cerita ini tadi, menurut Mas Farhan nih, kesimpulan dari semua ini untuk tip dan triknya untuk teman-teman begitu kejadian yang namanya mimpi dan melihat sosok-sosok yang menyeramkan, gimana menurut Mas Farhan? Menurut aku sih kita tetap berpendirian aja sama kita sebagai manusia sih Mbak. Oke. Karena kalau kita bahas tentang mimpi itu, anggaplah itu adalah bisikan. Karena kan, ini mohon maaf ya aku rada mengutip sedikit. Aku pernah mendengar bahwa jin itu turun ke bumi dengan membawa pesan yang dia colong dari langit, yang dia curi dari langit. Dan itu yang selalu aku anggap itu adalah deja vu, bunga itu dari sana, gitu loh. Tapi kalau untuk sosok astral atau kita merinding dan lain-lain, atau bahkan kalian itu ngelihat sosoknya di depan kalian, ya itu adalah memang kenyataannya, realita hidup seperti itu. Bahwa kita itu hidup dengan mereka, makhluk-makhluk dari sisi lain. Oke. Jadi teman-teman, apa ya yang namanya alam yang tidak terlihat menurut kita ternyata ada. Jadi dari rangkuman tadi semua bahwa Tuhan itu menciptakan beberapa makhluk, termasuk makhluk sakral. Sampai jumpa lagi, selamat malam bersama Malam-Malam Sidukun. Saatnya yang tak terlihat bicara. Saatnya yang tak terlihat bicara.